ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Secara bahasa, secara lughah, secara ilmu bahasa itu artinya jelas, cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan. Kenapa? Karena asbabun nuzul daripada ayat ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau kita mendengar komentar Bang Haji Rhoma Irama atas perkataan Habib Taufik Assegaf ketika mengutip ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikalladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Habib Taufik Assegaf ketika mengutip ayat ini pada potongan ayat kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, kemudian redaksi ayat fil qurba diartikan keluargaku, padahal yang benar arti kebahasaannya adalah kekeluargaan atau kekerabatan. Lengkapnya artinya yaitu, katakanlah wahai Muhammad atau Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Bang Haji Rhoma Irama menjelaskan tentang asbabun nuzul daripada surah Asy-Syura ayat 23 ini. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak komentar Bang Haji Rhoma Irama atas kesalahan atau kehilafan pengutipan ayat dari Habib Taufik Assegaf dalam video berikut ini. selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasul. Dan kemudian tinggallah kamu dalam rumah, gak boleh keluar rumah, wahai istri Nabi, dan jangan berbuat kejahiliahan seperti orang jahiliyah dulu. Jangan berhias, jangan berbuat seperti orang-orang perempuan-perempuan jahiliyah dulu. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, laksanakan zakat. Wa ati'ana Allah wa Rasul, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu. Yang dikutip adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, ini ahlul baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa ahlul bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Nah, oleh karena itu pertama ahlul bait adalah orang-orang rumah Nabi, keluarga rumah Nabi. Akan dibersihkan
dari dosa-dosanya, akan disucikan sesuci-sucinya seandainya mereka tidak melakukan perbuatan jahiliyah, seandainya mereka sholat 5 waktu, seandainya mereka membayar zakat, dan seandainya mereka mentaati Allah dan Rasulnya, baru Allah akan membersihkan dosa-dosanya dan akan mensucikan sesuci-sucinya. Inilah satu hal yang harus kita luruskan, bahwa Ahlul Bait itu satu adalah keluarga rumah tangga Nabi, bukan keturunan Nabi. Kemudian akan dibersihkan, akan disucikan apabila melakukan hal-hal yang seperti di atas tadi. Yang kedua, ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Secara bahasa, secara lughah, secara ilmu bahasa itu artinya jelas, cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan. Kenapa? Karena asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah ada orang-orang kafir, yaitu kaum Bani Hajrat dan Bani Aus yang selalu bermusuhan. Mereka orang-orang bukan beriman. Tapi dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang-orang beriman dan orang-orang bersaudara, bersahabat, tidak lagi perang. Nah, ketika Rasulullah dan para rombongan hijrah ke Madinah, mereka-mereka ini sangat bersyukur menyambut Nabi SAW dan menyerahkan berbagai macam harta kepada Rasulullah. Turunlah ayat ini, Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakannya Muhammad, aku tidak minta imbalan atas dakwahku sehingga kalian menjadi beriman, kira-kira begitu. Tetapi cinta dan kasih sayang di dalam kekerabatan, kekeluargaan. Muhajirin sama Ansor, jalinlah cinta dan kasih sayang antara keluarga-keluarga Bani Arab, Quraisy dan orang-orang Hajrat dan Aus. Jalinlah cinta dan kasih sayang, kekeluargaan. Jadi bukan cinta dan kasih sayang untuk keluargaku. Islam adalah agama yang adil. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang nepotisme. Aku berjuang atas perintah Allah SWT. Lalu Nabi tidak minta imbalan untuk mencintai keluargaku, tidak. Kalau ada satu hadis yang mengatakan, cintailah keluargaku, benar. Tapi jangan sandarkan ini kepada Asy-Syura ayat 23. Karena Asy-Syura ayat 23 bukan berarti perintah mencintai keluarga Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan. Bahwa kalau kita diperintah mencintai keluarga Nabi, pasti dalam rangka menjaga kesucian Rasulullah SAW, kita harus tahu yang mana keturunan Nabi itu. Pasti kita diperintahkan untuk mencintai keturunan Nabi. Oleh karena itu, kita umat Islam harus tahu yang mana keturunan Nabi. Karena keturunan Rasulullah SAW ini banyak tersebar di seluruh dunia. Bahkan yang mengaku-ngaku turunan Nabi pun gak kurang-kurang di dunia ini. Oleh karena itu, demi sekali lagi
kesucian Rasulullah SAW, kita harus betul-betul mengetahui secara ilmiah, secara Quran wal hadith, siapa keturunan Nabi yang memang harus kita hormati, harus kita cintai. Teman-teman, saya tidak perlu menyimpulkan terkait dengan tanggapan Bang Haji Rhoma Irama atas perkataan atau pengutipan ayat dari Habib Taufik Assegaf berihal pengutipan ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 23 yang barusan kita simak, dan ternyata dalam video Rhoma Irama itu juga ditampilkan cuplikan atau potongan video perkataan pengutipan ayat dari Habib Taufik Assegaf. Dan saya memasrahkan kepada penonton Studi TV, ya bagaimana kira-kira tanggapan kalian setelah menyimak pendapat daripada keduanya. Cuman catatan saya di situ adalah Rhoma Irama tadi menyebutkan arti secara kebahasaannya, teman-teman bisa cek itu di terjemahan Kementerian Agama Quran Depak mengenai redaksi ayat fil kurba itu, apakah seperti yang diartikan oleh Habib Assegaf atau seperti yang diartikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri di sana. Dan Rhoma Irama juga menyampaikan asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Nah, ini tentu saja teman-teman bisa memilih mana pendapat yang kira-kira apakah itu pendapat khilaf atau kealpaan atau bagaimana. Nah, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.